perintah Solo 13 Oktober sepertinya lebih dahsyat dari Dekret 5 Juli dan Super Semar Pak Bung Karno 11 Maret 66 kepada Pak Harto. Bangsa ini bisa selamat kalau Prabowo kembali ke aslinya, melaksanakan pemikiran dia, dan meninggalkan, membuang semua pemikiran-pemikiran Jokowi yang diadopsi selama 5 tahun di dalam pemerintahan. Agendanya civil society sekarang hanya 2. Satu, maksulkan Fufupawa. Kedua, adili Jokowi. Doa saya hari ini, mudah-mudahan Pak Prabowo setelah melantik menterinya hari ini, tidur istana dengan kucing kesayangannya, yaitu Bobi Kartanegara, ya. Dan dia menyadari bahwa dialah pemimpin tertinggi di negeri ini. Sobat Madilog, selamat datang di era Presiden Prabowo Subianto. Karena ini hari kedua ya, untuk menjelang 100 hari ke depan, menilai, mengevaluasi, kemudian juga memproyeksikan bagaimana Presiden Prabowo Subianto menjalankan pemerintahannya. Dan tentu untuk membahas itu, kita melihat struktur dan postur dari kabinet yang kebetulan diberi nama Kabinet Merah Putih. Kabinet berani dan suci. Nah, seberapa beranikah kabinet ini? Seberapa sucikah kabinet ini? Kita akan membahas bersama dengan narasumber terpilih kita, yaitu Kakanda Muhammad Said Didu. Bang, sehat Bang? Alhamdulillah. Kenapa pakai baju hitam Bang? Saya 3 hari ini berduka. Karena pelantikan wakil presiden yang saya anggap hasil perselingkuhan konstitusi. Dan ini saya masih berduka. Karena negara saya yang menghormati etika dan moral mengabaikan itu dalam pilihan wakil presiden. Saya ucapkan selamat kepada Pak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia, tapi saya berduka atas dilegalkannya hasil perselingkuhan sehingga lahir di kekhawatiran Abang itu kan, rasa duka Abang itu kan juga muncul di MPR. Ada teriakan ketika nama wakil presiden terpilih disebut. Itu apakah elit kita juga punya suara yang seperti itu, Bang? Karena MPR itu kan undangannya sangat terbatas. Nah, itu orang-orang elit di gedung terhormat yang muncul dari hatinya. Artinya, saya pertanyakan hasil survei sekarang yang menyatakan puas terhadap Jokowi dengan tinggi sekali. Faktanya, seluruh wakil rakyat, DPR dan DPD meneriakin kepada keluarga Jokowi. Artinya, ada 2 kemungkinan bahwa memang surveinya disiasati atau memang tidak nyambung lagi antara rakyat dengan wakilnya. Dan saya lebih percaya wakil rakyat yang menyuarakan hatinya. Dan saya baru mengalami 2 kejadian seperti itu. Saya dulu anggota MPR waktu sidang umum MPR 99. Ya. Waktu Pak Habibie diteriakin oleh sambil berdiri oleh PDIP saat itu. Betul. Nah, Pak Habibie hanya menjawab dengan senyum. Dan Pak Habibie saat itu, karena dia melihat ada gelagat seperti ini dan pertanggungjawabannya tidak diterima, maka dia mengundurkan diri. Karena dia punya etika dan moral. Bukan mengundurkan diri, tidak melanjutkan menjadi calon presiden. Ya. Karena dia punya etika dan moral. Nah, sangat berbeda yang ini.
Nah, jadi Ya, itu. tapi kalau kita lihat Prabowo Subianto sangat menghormati mantan Presiden Joko Widodo. Antara lain tidak mengizinkan untuk pakai pesawat komersial, tapi pesawat TNI Angkatan Udara. Apakah perilaku itu menurut Abang memperlihatkan sisi seorang Pak Prabowo yang begitu hormat pada mantan-mantan presiden? Saya pikir itu karakter beliau. Hmm. Karakter beliau yang sangat menghormati siapapun. Jadi eh, eh, saya tidak menganggap bahwa itu penghormatan pribadi, tapi penghormatan sebagai presiden. Saya pikir juga sebagai pejabat publik, saya pikir Pak Prabowo juga punya batasan bahwa ya tidak bisa melawan suara publik. Itu normal saja. Kalau kita lihat ini, Pak Jokowi sudah selesai dan segala macam, tapi orang melihat struktur kabinet ini, Bang. Oke. Ada 109 orang segala macam. Abang melihatnya seperti apa, Bang? Saya membaca buku Prabowo itu 3 edisi, mulai 2012 edisi 1, 2017 edisi 2, dan 2022. Oh, luar biasa. Beliau sangat konsisten dengan pemikirannya. Kita harus paham bahwa Pak Prabowo itu kan maju sebagai calon wakil presiden 2004. Jadi 20 tahun berjuang untuk mencapai presiden. 20 tahun. 20 tahun ya. Tapi kelihatan ini pada saat dia maju di 2009 baru muncul buku Paradoks Indonesia. Nah, saya membaca itu sangat konsisten dia, sangat konsisten. Jadi supaya publik paham, hanya 2 sebenarnya pemikiran dasarnya dia. 1, bahwa ekonomi yang dikuasai oleh pemodal, oligarki, konglomerat sekarang, itu harus dikembalikan menjadi ekonomi milik rakyat. Untuk rakyat. Itu yang 1. Dari tim ekonominya? Dari tulisan dia. Oke, dari tulisan dia, oke. Ya. Yang kedua, dia menyatakan politik yang sekarang dikuasai oleh pemodal, itu harus dikembalikan politik dari rakyat dan untuk rakyat. Jadi itu hanya 2 itu sebenarnya yang ada di yang mau diperjuangkan. Nah, itulah berbagai cara yang dia lakukan, dan dia menyatakan di bukunya itu bahwa setelah dia berpikir tidak ada jalan lain untuk mewujudkan ide itu kecuali dia berusaha masuk ke politik dan memimpin Indonesia. Itu pikirannya dia sejak, supaya publik paham. Pak Prabowo itu diberhentikan sebagai jenderal di Bintang 3 tahun 1998. Ya. Kemudian ke Yordan, baru pulang, dan di situ dia merenung bahwa dia harus memperbaiki bangsanya. Nah, yang saya sekarang lihat masuk ke kabinetnya tadi, saya menyatakan kalau membaca Paradoks Indonesia, bukunya dia, ini bukan kabinetnya Prabowo. Bukan kabinetnya Prabowo. Bukan kabinetnya Prabowo. Nah, kita harus lihat, Pak Bung Indra, kita lihat, saya mengetweet itu, bahwa Perintah Solo 13 Oktober sepertinya lebih dahsyat dari Dekret 5 Juli 59 yang Dekret Bung Karno yang menyatakan kembali ke Undang-Undang Dasar 45, dan Super Semar Pak Bung Karno 11 Maret 66 kepada Pak Harto. Saya menyatakan ini lebih dahsyat. Kenapa? Kalau Super Semar Dekret itu tidak ada sanksinya. Ya. Super Semar juga tidak ada sanksi, adalah pengalihan kekuasaan. Ya. Nah, saya lihat ini sepertinya pengalihan kekuasaan, tapi ada syaratnya. Bersyarat. Dan syarat itu sepertinya dilaksanakan Prabowo. Nah, pertanyaan kita, apa sih kira-kira Perintah Solo itu? Abang melihatnya apa? Saya melihat begini. Sebelum dia berangkat, itu kita dapat bocoran susunan kabinet, bocoran arah-arah pembangunan yang akan dilakukan. Dan itu sampai, kan sebelumnya Pak Jokowi itu ada di Ibu Kota Negara, IKN, Kota Nusantara. Ya. Dan di situ sepertinya saya dapat informasi
dia memang menyatakan bahwa saya akan ke Solo dan akan memanggil Prabowo. Itu yang saya terima. Nah, kita tidak tahu apa yang terjadi di Solo. Di bandara disambut sama Gibran. Waktu itu. Ya, nah, dan kita lihat bahwa itu sangat mendadak. Kenapa kita sangat mendadak? Karena Pak Prabowo nggak naik pesawat komersial, itu naik pesawat kepresidenan loh. Ya, ya. Artinya dipanggil betul. Nah, sekarang pertanyaan kita, pertanyaan publik semua, saya katakan, kalau Pak Prabowo ingin melaksanakan buku ini, pemikiran dia selama 20 tahun, dan cita-cita dia ingin menjadi presiden karena untuk melaksanakan dua hal tadi, bahwa ekonomi harus untuk rakyat, politik dari dan oleh dan untuk rakyat, maka tidak seperti ini kabinet. Ya, saya memang mendapat informasi atau chatting ya dari sejumlah pamong senior, para birokrat senior dan pensiunan, karena saya ada menulis bahwa saya tulis itu bahwa saya lebih banyak membaca pemikirannya Pak Prabowo sebelum beliau jadi presiden. Sementara saya tidak pernah membaca pemikirannya Pak Jokowi sebelum dia menjadi presiden. Nah, kata dia, tapi justru jejak pemikiran Pak Prabowo tidak tampak dan atau kabur sama sekali dalam kabinet. Itu abang setuju? Sangat. Jadi begini aja lah. Betapa dia sangat semangat namanya membentuk Badan Penerimaan Negara. Badan Penerimaan Negara, betul. Ya. Betapa dia sangat semangat bahwa akan merubah BUMN menjadi super holding. Ya, seperti Khasana, seperti apa? Temasek. Banyak sekali yang dia melakukan. Setelah pulang dari Solo semua hilang. Begitu saja. Artinya, ini saya katakan Pak Prabowo belum membentuk kabinet. Sehingga doa saya hari ini, mudah-mudahan Pak Prabowo setelah melantik menterinya hari ini, tidur di istana dengan kucing kesayangannya, yaitu Bobi Kartanegara ya. Dan dia menyadari bahwa dialah pemimpin tertinggi di negeri ini. Tidak boleh lagi ada yang mempengaruhi dia. Sehingga dia dengan tegas nanti menyatakan dan membaca kembali buku yang dia tulis, dan dia cita-cita dia menjadi presiden, menjadi dirinya sendiri untuk melaksanakan pemerintahan. Saya berharap malam ini itu terjadi di beliau. Artinya dengan harapan itu, abang juga melihat bahwa dalam waktu cepat juga akan ada pergantian lagi. Itu biasa saja. Kita masih ingat Bung Indra. Ya, betul. Ini kan saya katakan supaya publik paham, ini kabinet 100 menteri kan kabinet Dwi Kora II. Ya. Bung Karno. Ya, 2 komando rakyat ya. Nah, Dwi Kora II, Dwi Kora yang umurnya hanya 32 hari. Ya. Dwi Kora II 32 hari, itu juga istilah kabinet 100 menteri. Ini kebetulan juga istilahnya kabinet 100 menteri. Saat itu juga lebih dengan ini. Nah, sekarang apakah itu terjadi? Nah, kita tahu bahwa kabinet Dwi Kora itu menjadi Dwi Kora III dan turunlah Super Semar 67, 66, 11 Maret. Ya, 11 Maret. Setelah itu ada kabinet Dwi Kora III dan muncul kabinet Ampera yang dibentuk oleh Pak Harto. Yang awal dari kabinet pembangunan. Ya. Nah, siapa tahu ini terulang. Kabinet 100. Ya, kata sejarawan Prancis Huizinga itu memang begitu. Histoire la répétée. Artinya apa? Répétenya artinya sejarah akan berulang. Ya. Apakah pola itu akan terjadi, menurut? Saya melihat, kalau saya begini, saya yakin betul kalau Pak Prabowo dirinya sendiri dan melihat lagi bukunya, membaca pemikirannya dia, saya yakin betul bahwa ini bukan kabinet dia. Kita lihat ya pidato Pak Prabowo kemarin. Kan ya di pidato perdananya sangat clear kan, menyatakan korupsi harus dihentikan. Tapi kita paham betul bahwa kabinet sekarang ini bukan bebas korupsi.
sebagian besar kabinetnya itu terindikasi. Malah Anggota kabinet. Malah kan ada yang menyatakan bahwa ada yang tetap bertahan karena ini kan yang bertahan ini kan korban politik sprindiknya Pak Jokowi juga kan. Nah, itu bertahan. Ya. Nah, kita masih ingat. Saya ingat tuh Abang mencatat ada 6 poin kata Abang kan? Ya. Salah satunya itu korupsi segala macam. Betul. Nah, kita lihat satu korupsi, yang kedua dia target-target politiknya kan jelas sekali kemarin tuh. Dia anti korupsi, jangan untuk kerabatnya dan lain banyak sekali yang dia swasembada pangan yang kecil. Nah, tapi saya lihat begini sih. Ini kan Pak Prabowo agendanya kan kita tahu agenda besarnya menurut saya yang di mana-mana itu satu, dia betul-betul anti korupsi. Dia betul-betul anti ketimpangan kepada rakyat, yang dia tulis sangat menyatakan di sini hanya 1% penduduk Indonesia yang menikmati kemerdekaan sekarang, yang menikmati 60% kekayaan Indonesia. Dan itu yang dia melawan. Nah, yang ketiga kemiskinan. Jadi 3 pilar ini yang kan oleh Prabowo mau dilawan. Nah, problemnya sekarang, saya melihat ini tidak menggambarkan kabinetnya. Kemarin, waktu mengumumkan, saya sudah nge-tweet bahwa kalau Pak Prabowo ingin melaksanakan pemikirannya, paradoks Indonesia ini, kalau saya menyatakan butuh bobot 10, sebelum diumumkan kemarin, saya menyatakan bobotnya baru di 6. Bobotnya 6? Baru 6. Jadi kalau Pak Prabowo melaksanakan ini, peluang berhasilnya hanya 60%. Itu pun kalau dipimpin langsung. Bobotnya 6, peluang berhasilnya itu di bawah 6? Enggak. Ya. Kalau 10 butuhnya, nah dia 60% lah. Iya. Kalau Pak Prabowo memimpin betul kabinet ini, yang problem adalah siapa tahu kabinet ini titipan. Titipan mengamankan hal-hal tertentu sehingga Pak Prabowo sebenarnya tidak memimpin kabinet. Jadi, banyak sekali analisis sekarang menyatakan bahwa ini hanya strategi Prabowo untuk menginikan Jokowi. Tapi saya ingin menyatakan, Jokowi dan timnya juga tidak bodoh. Kalau Anda main strategi, dia juga main strategi. Jadi menurut saya sekarang, sekarang dia menyatakan bahwa itu strategi Prabowo pura-pura mengalah. Atau ada yang lain, Bang? Maksudnya begini, orang demokratis, apalagi seperti Pak Prabowo, dia umumkan kabinetnya, biar publik yang kemudian melempari orang-orang yang dimaksud tidak capable. Nah, artinya dia akan menyerahkan itu kepada publik untuk digonggong misalnya. Itu bisa terjadi. Nah, mudah-mudahan yang demikian, seperti umpamanya publik mengkritisi beberapa orang, Abu Janda, Babe Haikal. Abu Janda itu siapa tuh, Bang? Permadi Arya itu, Bang. Permadi Arya. Terus mereka masuk ya? Enggak. Terus Raffi Ahmad, yang dipanggil tuh Raffi Ahmad, kemudian Gus Miftah, terus anaknya Zulkifli Hasan. Nah, ini publik mengkritik 5 ini itu nggak muncul. Ya. Nah, siapa tahu itu strategi. Betul tadi. Bisa juga itu terjadi dari Prabowo bahwa dia lempar biar publik menilai. Dan dia melakukan kebijakan ini. Problemnya adalah Prabowo apakah sudah menjadi demokratis betul? Artinya bisa juga ada orang semakin semakin dilawan. Itu karakter Jokowi. Semakin Anda kritik, maka dia semakin melakukan hal yang Anda kritik. Nah, siapa tahu penyakit Jokowi ini berpindah juga ke Prabowo. Nah, penyakit nggak bisa berpindah, Bang. Iya. Atau ilmunya, strateginya. Nah, tapi saya melihat kemarin setelah saya kritisi benar itu. Saya sampai sangat keras mengkritik bagaimana seorang ketua umum PAN, anaknya jadi ketua fraksi ketua fraksi di DPR partainya, anaknya juga yang dijulukan jadi calon menteri dan dia juga menjadi menteri. Itu gimana logikanya? Itu kritik saya yang keras. Nah, kritik saya yang keras juga kepada
Abu Janda, bagaimana seorang yang anti terhadap konstitusi, anti konstitusi maksudnya gini, dia kan di mana-mana pro Israel dan anti Palestina. Ya. Pada konstitusi kita mewajibkan kita untuk mendukung bangsa manapun yang ingin merdeka. Bagaimana logikanya Presiden Prabowo mau mengakomodir orang yang melawan konstitusi? Ya, ya. Kalau saya lihat ini Bang, saya lihat dari sisi apa, saya melakukan tabulasi data, saya tambahin screening segala macam. Ini ada 4 klaster ini. Generasi baby boomers ya, baby boomers yang lahir setelah perang. Itu ada sekitar apa? Sekitar 25 orang gitu. Kemudian generasi X yang lahir setelah tahun 64 ya. Itu ada paling banyak dia, Bang. Paling banyak ini sampai berapa ini? Sampai sekitar 40-an orang. Kemudian generasi Y yang lahir setelah tahun 74 ya, itu ada beberapa orang, ada hampir 20 orang juga. Dan terakhir itu generasi Z, ada sekitar 10-an orang. Yang paling muda usianya adalah Diah Roro ST, kelahiran 25 Mei 93, itu ada segala macam. Nah, artinya dari komposisi yang seperti ini, Bang, kalau kita lihat ya, Abang ngelihatnya seolah menggambarkan bahwa ini mempersiapkan diri untuk periode kedua, atau justru dengan banyaknya orang ini justru mempersiapkan untuk wakil presiden yang menjadi presiden. Berani nggak Abang mengatakan begitu? Saya tidak bisa menganalisis karena ini benar-benar acak. Nggak bisa. Ini adalah kabinet gado-gado. Ya. Yang enak kan, Bang? Yang bumbunya tidak jelas. Itu. Bumbunya jelas, tapi rasanya nggak, bumbunya tidak jelas. Bumbunya yang tidak jelas. Ya, jadi maksudnya gado-gado kan ada gado-gado rasa Jawa Tengah, rasa Jawa Timur, rasa Sulawesi, rasa Padang. Ini campur aduk. Jadi nggak jelas sama sekali. Nah, yang justru saya bilang ini adalah kabinet akomodatif. Ini campur aduk tidak jelas. Nah, pemimpin yang terlalu akomodatif adalah pemimpin yang biasanya lemah. Itu terlalu akomodatif. Nah, pertanyaannya, apakah Prabowo lemah? Enggak. Dari yang saya kenal enggak. Kepribadiannya enggak. Betul. Kalau dia lemah, berarti ada penyebabkan dia. Apakah dia melemah atau dia lemah? Kalau dia lemah, maka dia hanya melemah. Masuk akal nggak kira-kira Pak Prabowo memanggil orang-orang yang menurut saya sangat bertentangan dengan, coba kita lihat lah, akomodatifnya tidak semua faksi dimasukkan, tidak ada kaitannya dengan pemikirannya sama sekali. Jadi saya melihat bahwa saya kembali lagi, ini bukan kabinet Prabowo, ini adalah kabinet akomodatif. Artinya begini Bang. Ya. Semua vaksin dimasukin, tapi nggak ada vaksin. Nggak ada sama sekali. Vaksin artinya apa? Orang-orang yang Prabowo yang jagain masing-masing lini ini. Jadi saya bilang begini. Ada 3 wakil menteri loh. Dan coba Bapak bisa bayangkan Kementerian Hukum dan HAM. Ya. Yang hanya dulu dikerjakan oleh 1 menteri, menjadi 4 sekarang menteri. Betul. Menko, Menteri HAM, Menteri Hukum, Menteri Imigrasi. Coba bayangkan akomodatifnya seperti apa. Jadi 4 loh menterinya, dan hanya 1. Nah, sementara imigrasi itu kan cuma 1 eselon 1 iya. Di Kementerian Hukum dan HAM. Iya. Cuma dirjen. Nah, dirjen HAM. Dan urusannya kan cuma sekitar bandara. HAM lah. Iya, bukan yang imigrasi. Yang HAM juga apalagi? Sama. Jadi apalagi Bang Yusril mengatakan bahwa tidak ada selama ini masalah-masalah HAM yang besar di Indonesia sejak tapi nah sekarang itu gimana kita mau menilai seperti itu? Itu ini nggak ini sama sekali gitu. Nah, jadi menteri-menteri visi misi dia itu tidak tergambar di kabinetnya. Kalau kita lihat nih Bang, kalau saya melihat kan ini kabinet ini kan para menteri tidak akan banyak bekerja sekarang karena sudah disiapkan anggarannya dan segala macam. Yang kedua,
pekerjaan yang paling berat itu dilakukan oleh Menpan RB sekarang untuk menyusun kepres segala macam. Ini kementerian apa? Ini badan ini segala macam. Ini bagiannya siapa? Menpan RB, Menkumham, sama Sasnek. 3 orang ini bekerja. Dan problemanya mungkin sampai minggu depan kita juga nggak tahu menteri-menteri ini akan berkantor di mana. Punya kantor nggak mereka? Karena ada kementerian-kementerian baru. Kemudian ada kementerian yang dipecah menjadi 3. Misalnya, ini ruang menteri yang ada misalnya pendidikan dan kebudayaan, kan ruang menteri cuma 1. Kan harus ada 2 ruangan lagi. Itu di mana? Ini yang muncul adalah kekacauan dan birokrasi juga akan kacau. 4,5 juta birokrasi. Apa yang terjadi ini, Bang? Saya bekas sekjen, jadi paham betul. Ya. Paham betul. Saya agak was-was dengan ini semua, begitu was-wasnya. Saya ngalami betul. Namanya orang-orang bekas aktivis yang yang betul-betul mengharapkan buahnya jabatan, itu yang paling repot. Dan ini sebagian besar orang seperti itu. Maka yang akan terjadi adalah perebutan mobil, ajudan, dan satu yang minta ajudan semua. Jadi ini pekerjaan yang paling repot. Dan itu menurut saya betul-betul diabaikan oleh Prabowo bahwa jadi tapi itu teknis tapi sangat merepotkan semuanya. Coba tadi saya jalan nyiung-nyiung makin banyak karena menteri sepertinya wamen pun pakai nyiung. Coba bayangkan kalau mereka bersamaan keluar di Jakarta semua ada 150 keluar, maka kita menghadapi nyiung-nyiung masing-masing 3, maka 1.500 nyiung-nyiung di Jakarta. Ini benar-benar membuat rakyat semakin, ini pejabat apaan semua. Dan saya yakin betul mereka-mereka ini adalah menunggu pakai mobil nyiung-nyiung. Dan plat khusus? Ya. RFS? Ya, nyiung-nyiung semua. Dan itu pasti yang paling repot juga adalah penyediaan ajudan. Dan karena mereka juga ingin menunjukkan, aku orang hebat, aku punya ajudan. Kalau itu yang terjadi, Bang. Saya juga punya RFS dulu, tapi saya balikin, Bang. Dan justru yang nyiung-nyiung itu kerjaan saya dulu kan ngejar, Bang. Kalau ada yang nyiung-nyiung gitu, saya kejar dan saya stop. Karena ya waktu di pemerintahan ya, memang waktu itu masih orang nggak waras kali ya. Nah, kan kita berdua sama-sama nggak waras. Tapi kalau kita lihat yang seperti ini, berarti memang ini pansos istilahnya, panjat sosial, kaum mediocre. Dan itu tergambarkan nggak di dalam proses pelantikan menteri tadi? Saya menghindari. Berapa orang yang saya dibawa? sama sekali nggak mau nonton TV. Oh, nggak nonton. Karena saya nggak mau lihat wajah penyelundupan hasil perselingkuhan. Jadi mulai kemarin saya nggak mau nonton, nggak mau lihat nontonnya Fufu Papa. Saya nggak mau lihat wajahnya. Nah, tapi saya melihat begini. Ya. Melihat begini, kan kita juga teman-teman semua yang jadi teman kita juga teman, ya, sebagian. Nah, dan saya paham betul mereka ini orang-orang sebagai orang pansos, panjat sosial. Lihat aja nanti. Itu mereka tuh, cobalah. Saya keluar dari Kementerian BUMN tuh 2010 dan mobil saya tuh, mobil dinas saya tuh Altis. Altis. Pas saya kedatang sekarang ke kantor-kantor kementerian, mobilnya Alphard semua. Apa bedanya tuh, Bang? Ya jauh lah. Altis harga 400, Alphard 1,5 miliar lah. Sekarang 2 miliar. Dan itu mereka semua. Dan problem sekarang, saya sih berharap, tolonglah, nomor-nomor khusus itu kembalikan plat merah lagi semua deh. Jangan lagi ada kode khusus, RFS, apa segala. Itu udah namanya mobil pemerintah plat merah lah. Gitu. Nah, itu, tapi saya kembali begini sekarang. Itu terlalu teknis. Saya menyatakan bangsa ini bisa selamat kalau Prabowo kembali ke aslinya, melaksanakan pemikiran dia, dan meninggalkan, membuang semua pemikiran-pemikiran Jokowi yang diadopsi selama 5 tahun di dalam pemerintahan.
Dan saya melihat tanda-tanda itu ada. Tanda-tanda itu ada. Kita lihat pidatonya kemarin. Pidatonya kemarin tidaklah memuji-muji apa yang dilakukan Jokowi, hanya satu tentang COVID. Dan kita harus, saya sebagai ini menghargai juga bahwa masa COVID itu oke, kita harus hargai. Itu, nah, dunia juga mengakui ya. Dunia juga mengakui. Yang lain-lain itu biasa-biasa saja. Nah, yang kedua, bahwa dia menegur secara sangat gamblang. Janganlah bekerja untuk kerabat Anda. Itu kan gampang sekali. Dan kalau dia betul-betul virus Jokowi itu terlalu kuat di dirinya, maka pasti lidahnya kaku menyatakan bahwa di depan Jokowi dan keluarganya dan masih sebagainya. Nah, jadi saya melihat kelihatannya virus Jokowi tidak terlalu dalam. Nah, sehingga detoksifikasinya tidak perlu terlalu lama mungkin, sehingga dia kembali ke dirinya. Karena tapi berapa lama tuh Bang? 100 hari kah? Saya nggak melihat. Saya ada beberapa variabel menentukan seberapa jauh, seberapa banyak virus-virus ini dititipkan Jokowi dalam kabinet Prabowo sekarang. Yang kedua, seberapa kita harus menghitung. Jadi 3 hal yang kita harus hitung untuk menentukan waktu itu. Satu adalah seberapa besar pengaruh oligarki terhadap kuatnya Jokowi mengendalikan oligarki. Yang oligarki ini mengendalikan Prabowo. Itu satu. Yang kedua, seberapa besar kekuatan partai politik. Jokowi masih mempengaruhi partai politik, sehingga partai politik masih tunduk ke Jokowi. Sehingga partai politik bisa mengganggu Prabowo. Yang ketiga adalah seberapa besar aparat hukum masih dikendalikan oleh Jokowi, sehingga Jokowi bisa menggunakan untuk memenjarakan Prabowo. Memenjarakan Prabowo? Memenjarakan tanda kutip ya. Oke. Menghalangi langkahnya. Tapi saya punya optimisme begini. Pemilihan Ketua Mahkamah Agung tanggal 16 Oktober kemarin, saya tahu persis itu bukan calonnya Jokowi yang terpilih. Oke. Bukan. Saya paham karena calonnya yang saya dapat informasi, calon Jokowi itu adalah calon yang menggolkan usia calon gubernur bisa. Itu yang dicalonkan dan kalah. Yang kedua, ini pemilihan pimpinan KPK mundur. Belum dipilih DPR. Artinya fit and proper test-nya. Karena alat kelengkapan juga belum selesai. Ya, artinya Prabowo sudah bisa menentukan siapa pimpinan KPK ke depan. Yang ketiga, kita tunggu Jaksa Agung sama Kapolri. Nah, itu partai-partai politik kita nggak tahu karena partai politik yang dikendalikan betul oleh Jokowi itu menurut saya yang punya suara DPR ada 2, yaitu Golkar sama PAN. Itu dikendalikan betul oleh Jokowi. Nah, ini yang lain setengah-setengah lah. Ya PSI tentunya, tapi kan nggak ada di DPR. Yang ada di DPR itu menurut saya yang di tangan Jokowi 2 betul itu ada Golkar sama PAN. Nah, kita nggak tahu sebagaimana. Nah, kalau kita lihat PDIP ini kita tunggu nih. Ya. PDIP kita tunggu. Kita harus menunggu juga pengumuman tentang PTUN Gibran tanggal 24. Ya. Ini sekarang tanggal 21 nih. Ya. Nah, tanggal 24. Nah, kita tunggu itu. Nah, jadi menurut saya 3 hal itu kita lihat. Nah, semua orang bertanya, kira-kira berapa waktu yang dibutuhkan Prabowo detoksifikasi dari virus virus Mulyono. Nah, itu yang dipertanyakan publik. Nah, di luar itu Bang, detoksifikasi dari sekarang itu kan dari Pak Prabowo sendiri. Ini proses detoksifikasi
sivifikasi itu kan selama ini dibantu oleh kalangan civil society. Abang misalnya, apakah agenda misalnya untuk mengadili Pak Jokowi dan segala macam itu masih berjalan, Bang, di kalangan civil society? Civil society sebenarnya tidak ada loh problem civil society ke Prabowo. Betul, betul. Problem civil society adalah ke Jokowi dan dinastinya. Ya. Itu. Nah, itu masih agendanya civil society sekarang hanya dua. Satu, maksulkan Fufu Papa. Kedua, adili Jokowi. Itu dua itu aja. Jadi tidak ada agenda. Semua. Artinya gini, akan ada proses impeachment terhadap Fufu Papa. Nah, itu proses politik. Tapi civil society, mahasiswa, agendanya kebetulan mahasiswa civil society sama agendanya sekarang. Dua itu aja. Adili Jokowi, maksulkan Gibran. Nah, itu agenda lagi sama. Lagi sama. Nah, kita tidak tahu apakah Prabowo akan sealiran dengan itu. Tapi saya katakan civil society sekarang tidak mempersoalkan sama sekali Prabowo. Yang dia persoalkan adalah jadi hanya 3. Prabowo harus menjadi dirinya sendiri. Silahkan menjadi presiden. Dan presiden pimpin negara ini dengan baik sesuai dengan visi misi dan pikiran dia. Nah, dan biarkan proses politik dan proses hukum terjadi terhadap Jokowi dan dinastinya. Saya pikir di tempat ini kita katakan juga ini ada pihak-pihak menyatakan janganlah mengenai mantan presiden, jangan persoalkan. Kita harus ingat 4 mantan presiden pernah kita perlakukan dan tidak masalah. 1 Bung Karno. Bung Karno ya. 2 Pak Harto. Bung Karno itu meninggal pada saat masih dalam keadaan tahanan. Ya. Di Wisma Yaso. Ya. Okay. Kedua Pak Harto. Pak Harto karena demensia ya. Dia diadili. Dan meninggalnya di rumah RSUP, SPP ya. Oke. Ketiga Pak Gus Dur. Iya, masih Gus dengan Dur kasus dimaksulkan hanya isu 35 miliar. Blue Gate dan tanpa ada pengadilan. Tanpa pengadilan. Oke. Yang keempat Habibie. Wah, Pak Habibie itu tanda kutip dimaksulkan dengan tanda kutip isu Timur Leste ya? Ya, Timur Leste. Jadi itu nggak ada persoalan secara hukum dan tidak ada juga suara dari dunia internasional. Enggak mah. Artinya? 4 calon presiden, 4 mantan presiden pernah mempertanggungjawabkan secara politik dan hukum. Politik dan hukum loh. Pak Bung Karno politik loh. Ya. Pak Harto politik dan hukum. Ya. Gus Dur politik. Pak Habibie politik. Terus padahal orang-orang ini jasanya jauh lebih besar daripada Jokowi. Kenapa kita dicuci otaknya bahwa Jokowi tidak boleh? Ya biasa saja. Dan tidak juga menyebabkan bangsa ini pecah kok. Karena yang perlu kita adili di Jokowi ini adalah satu tentang keculasan dan kecelicikan dia untuk mengakali, mensiasati konstitusi agar bisa menjadi 3 periode. Itu tidak bisa ditutupi. Yang kedua, mensiasati konstitusi agar anaknya bisa menjadi calon wakil presiden. Mensiasati konstitusi. Yang ketiga, mensiasati anggaran negara untuk pencitraan dan bansos politik untuk anaknya. Oke. Nah, kan daftarnya sudah sangat panjang dan sering kita bahas di dalam podcast, Bang. Artinya yang kita mau lihat ini ke depannya langkah-langkah yang lebih konkret akan dilakukan oleh teman-teman civil society apa, Bang? Civil society sekarang ini sedang menyusun gugatan. Gugatan, berbagai gugatan, dan mungkin kalau pidana itu kan ini campuran antara pidana perdata. Nah, ini sedang disiapkan dan kalau ini bersamaan saya bilang. Maksudnya di list itu maksudnya 1, 2, 3 misalnya 1, 2, 3, 4, 5 pidana. Sekian kasus perdata. Itu maksudnya, Bang? Di catatan yang ada terpublish di X saya, di Twitter saya.
Itu 26 klaster kasus. 26 klaster. 26 klaster. Klaster pertama tuh kebohongan, itu banyak sekali. Okay. Itu 26 Wah, klaster. sampai 26 tuh 26. Banyak kali, Bang. Ya. Infrastruktur, terus pengalihan tambang, infrastruktur ini kan udah terbuka nih korupsinya. Itu baru klasternya ya? Klasternya. Artinya masing-masing klaster bisa 5. Bisa 5. Nah, coba kebohongan aja, mulai SMK, 11.000 triliun, macam-macam kebohongan lebih dia. Dari 100 kasus. Kalau 100 kasus dihadapi dan didaftarkan di seluruh Indonesia, maka habislah waktu Jokowi atau pengacaranya, habis ini dituntut di Aceh, besok di Papua. Itu sangat pusing menghadapinya. Belum isu-isu yang sudah dilaporkan kepada anaknya yang mohon maaf yang diduga terlibat dalam pencucian uang, kan sudah laporkan ke KPK. Nah, ada pencucian uang. Ya, itu yang tahu-tahu punya saham, punya apa gitu kan, itu kan kita. Nah, jadi maksud saya ini harus siap-siap betul bahwa bukan benci, kita tidak mau lagi muncul pemimpin ke depan yang bisa berbuat apa saja untuk keluarganya dan bebas dari hukum. Itu yang kita hindari. Bahwa nanti setelah diproses hukum dan presiden menyatakan perlu diberikan pengampunan, silakan. Gitu. Tapi artinya begini Bang, kembali ke awal. Berarti ini menjadi beban ya Bang ya? Masalah yang terkait dengan Pak Jokowi dan Fufu Papa, ini menjadi beban dan termasuk beban kabinet. Apakah karena menjadi beban kabinet sekarang, makanya struktur kabinet seperti ini? Artinya tidak terlalu serius karena masih ada nih bebannya. Yang seperti Abang tadi bilang, artinya dibaca juga oleh presiden. Ya. Mungkin ini beban kepada presiden Jokowi, sehingga tekanan kepada Presiden Prabowo itu tinggi. Oh iya. Maksud saya Presiden Prabowo. Ya. Artinya kabinet ini tertekan dan artinya strukturnya seperti ini. Nah, sehingga dia paksakan ini strukturnya seperti ini. Ini orang-orangnya, gitu kan. Nah, jadi maksud saya, itulah saya tadi menyatakan, saya berdoa mudah-mudahan setelah pelantikan kabinet hari ini oleh Prabowo, dia tidur dengan tangan di istana dan bermain dengan kucingnya Bobi Kertanegara dan menyadari saatnya saya menyatakan diri sebagai presiden dan saya tidak takut siapapun lagi dan aku melaksanakan pemikiranku untuk satu, mengembalikan ekonomi dari penguasaan pemodal kepada rakyat dan mengembalikan politik demokrasi dari pemodal ke rakyat. Itu yang saya harap. Oke Bang, saya juga dapatnya yang terakhir. 2-3 terakhir. Ada nama oligark di balik sejumlah menteri. Yap. Nama satu pengusaha yang punya sekian menteri, sekian lembaga. Benar tuh Bang? Kalau kita telusuri ya. Tapi menurut saya sih hanya dua kelompok. Dua kelompok di dalam. Ya itu kan kita tahu. Saya bilang betul. Kelompok yang no name nanti kita tuntut. Kelompok yang kita sudah tahu, istilah saya sih kelompok Pantai Utara Jakarta dan kelompok Kalimantan. Iya. Kelompok artinya kalau Pantai Utara Jakarta ini ini Bang, itu tuh kerang hijau, kelompok kerang hijau. Kalau kelompok Kalimantan itu kita sebut aja kelompok burung enggang. Kalau saya paling bisa betul Bang. Kita tidak tahu kelompok ini apakah pembagian kapling atau memang Pak Prabowo bikin persaingan. Kita nggak tahu. Atau ada penugasan. Nah, yang penting menurut saya Pak Prabowo kembalilah ke dirimu bahwa ekonomi yang dikuasai oleh konglomerat oligarki harus dikembalikan kepada rakyat. Kalau kabinet Anda seperti ini, maka kelihatannya jauh panggang dari api. Siap, Bang. Jauh panggang dari api. Nah, sehingga saya berharap muncul kabinet yang, jadi saya ulangi,
kabinet yang ada sekarang ini saya belum menganggap kabinetnya Prabowo. Ini adalah kabinet titipan kepada Prabowo. Karena sangat berbeda dengan buku dia, Paradoks Indonesia. Dan saya berharap, sangat berharap, Pak Prabowo membuat buku Paradoks Indonesia. Dan saya menyatakan, saya 100% setuju isi buku ini. Tapi jangan sampai, kalau nggak bisa dilaksanakan, berbalik menjadi Prabowo Paradoks. Terima kasih banyak, Bang. Siap. Jadi, Sobat Madilog, ada yang terpampang, tersurat, dan yang terbaca. Apa yang dibacakan oleh Bang Said Didu tadi, itu adalah kenyataan politik dalam pikirannya, karena pikiran membentuk kenyataan, dan apa yang terpampang di media, itu bisa jadi hanyalah igauan politik. Terserah, kami menyerahkan pada Anda, apakah yang Anda lihat sehari-hari itu adalah sesuatu yang nyata, atau sesuatu yang fata morgana. Kita akan kembali lagi pada kesempatan berikutnya, dan tetap nanti kita akan undang Bang Said Didu dengan yang sehat, dan mudah-mudahan bajunya tidak lagi hitam. Terima kasih, dan ya tetap berpikir merdeka. Dan kabinetnya sudah kabinet Prabowo. Ya, udah pasti. Karena merdeka.